Jangan di-skip dulu. Ini bukan iklan. Ini adalah jajanan yang memperlihatkan ketimpangan sosial. Kok bisa? Sobat Sosiologi, Markibas, mari kita bahas. Satu ini dengar-dengar harganya hampir 600 ribuan. Harga sebungkusnya ini 550.000. Mereka yang beli Oreo seharga 600 ribuan yang isinya cuma 3 biji ini, bisa dipastikan, orang kaya. Ya enggak juga sih, tapi yang pasti, mereka bukan kaum melarat seperti Anda hahaha. Selain mereka yang membeli Oreo Sultan, di sisi lain, kalian pasti pernah mendengar orang-orang ini yang penghasilan per bulannya sejumlah harga jajanan holang kaya tadi. Dua hal tersebut, kalau kita bandingkan, kelihatan jelas perbedaannya. Alias, jomplang banget kan? Nah, fenomena ini disebut sebagai ketimpangan sosial. Dalam hal ini, antara si kaya dan miskin. Tapi, sebenarnya apa sih ketimpangan sosial itu sendiri? Kalau menurut Wikipedia, ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kalau ngomongin ketimpangan sosial, ada beberapa tokoh nih yang sering muncul. Budi Winarno. Menurutnya, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Roy Catul Aswidah berpendapat bahwa ketimpangan sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Andrinov A. Caniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Dari definisi para ahli tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketimpangan adalah dampak dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, aspek sosial jadi terlupakan karena terlalu fokus serta menekankan kepada ekonomi dan ya, kabar baiknya, Indonesia berhasil bergabung ke Upper Middle Income atau negara berpendapatan menengah atas oleh Bank Dunia. Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup Upper Middle Income Countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup Lower Middle Income Countries di tahun 2020 karena pandemi. Kalau gitu, kemiskinan makin turun dong. Bisa dibilang iya, dengan catatan, kalau mengacu ke standar dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut BPS, masyarakat yang dianggap miskin adalah yang pengeluaran maksimalnya itu cuma Rp472.525 per bulan atau Rp15.750 per hari. Di atas itu, BPS tidak menggolongkannya ke kelompok miskin. Apabila dibandingkan dengan standar kemiskinan internasional yang dianjurkan Bank Dunia, yaitu pengeluaran per hari mencapai $2 atau Rp28.000, ternyata rakyat miskin di Indonesia adalah 40%. Hampir setengah dari penduduk Indonesia. Selain itu, walaupun angka kemiskinan yang menurun dari tahun ke tahun patut diapresiasi, tapi sayangnya, tingkat penurunannya juga berkurang. Makin ke sini, makin kecil persentase turunnya. Artinya, ada yang menjadi penghambatnya di sini. Pernahkah kamu mendengar lagu Rhoma Irama 1 ini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang mengejutkan dari Semeru Institute, lembaga riset yang melakukan penelitian tentang kemiskinan di Indonesia dari tahun 1993 sampai 2014, menyatakan bahwa 40% anak yang lahir dari keluarga miskin akan tetap miskin saat mereka dewasa, di mana pendapatan mereka bakal 80% lebih kecil daripada yang tidak lahir dari keluarga miskin. Jadi, Raja Dangdut itu benar adanya. Yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini disebut sebagai kemiskinan struktural, yaitu sebuah fenomena kemiskinan yang kondisinya terisolasi dengan struktur sosial dan lingkungan, di mana dua hal itulah yang menghambat untuk keluar dari zona miskin. Seperti misalnya pola pikir dan kehidupan yang keliru, serta sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas. Faktor-faktor internal ini nantinya juga yang menyebabkan ketimpangan sosial, khususnya antara masyarakat kaya dan miskin. Perbedaan yang signifikan adalah orang kaya tahu kehidupan yang diinginkannya. Dilihat dari lingkungan sekitarnya sejak kecil, mereka sudah diajarkan untuk melihat gambaran yang detail tentang impian mereka untuk membentuk sebuah visi dan misi. So our schedule is like this.
Di pagi hari, biasanya kita ada events atau kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk program sosial kami. Nah, setelah itu after that, baru tuh kita misalnya pergi ke mall, makan siang, dan sesampainya balik ke rumah, kita akan mengerjakan semua homework, PR, atau belajar untuk tes ya. Dan di sore hari, biasanya kita main tenis atau swimming. Dan setelah itu, after dinner, baru tuh kita akan mulai siap-siap untuk sekolah. Karena kan memang justru jam sekolah kita mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi ya. Meanwhile, Orang miskin sudah dibiasakan untuk bersikap pasrah terhadap keadaan dan pandangan mereka hanya sebatas hari ini, tidak hari esok atau ke depannya. Mereka juga cenderung sejak kecil melihat lingkungan sekitar dan ikut melakukan hal yang sama tanpa tahu itu hal buruk atau tidak. Salah satunya membentuk suatu karakter malas yang melekat di diri masyarakat. Pertanyaannya, rakyatnya kan kebanyakan miskin ya, tapi kenapa Indonesia termasuk ke negara dengan pendapatan menengah ke atas? Karena pada kenyataannya, 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini. ya, mungkin angka kemiskinan menurun. Tapi sayang, realitanya ketimpangan semakin melebar, bahkan Indonesia merupakan negara tertimpang keempat di dunia. Karena pada faktanya, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Laporan Bank Dunia menyebutkan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia setara dengan Uganda, bahkan lebih buruk daripada Ethiopia. Menurut laporan tahun 2015 itu, jarak ketimpangan antara lain diperlebar oleh tingginya angka partisipasi dan tingkat pendidikan. Maksudnya, kebanyakan anak yang lahir di keluarga kaya mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan yang miskin rata-rata hanya sampai SMA atau sederajat dan bahkan ada yang putus sekolah. Sektor pendidikan kita itu sendiri juga mengalami kesenjangan. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Jangankan dibandingkan kualitas pendidikan di negara maju, di tanah air yang sama saja, masih jomplang antara sekolah negeri dengan swasta. Kita, sebagai pelajar yang beruntung untuk mampu menduduki bangku sekolah, semestinya bersyukur dan lebih membuka mata dan ambil peran dalam mengatasi ketimpangan sosial ini. Namun, kalau kamu termasuk ke dalam sekelompok siswa yang gagal masuk ke sekolah impian, jangan patah semangat. Pepatah mengatakan bahwa mutiara akan tetap menjadi mutiara, dimanapun dia berada. Kembali kepada cara menangani ketimpangan sosial. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama dan bergerak mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia seperti ketidakrataan pembangunan, kesempatan mengakses pendidikan, hingga makanan bergizi di beberapa wilayah terpencil. Nah, kira-kira tindakan apa saja yang bisa kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk? Sebagai pelajar, kita perlu memperbaiki aspek pendidikan. Iya, sudah seharusnya tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah belajar dengan rajin untuk bisa meraih prestasi dan cita-cita di masa depan agar nantinya kita bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Kita, Bapak pendiri bangsa kita, Bung Hatta, pernah bilang satu ucapan yang terkenal. Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua yang meski di tengah fakta menyedihkan ketimpangan sosial, terutama di bidang pendidikan di negara kita. Kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya sebagai generasi emas 2045.